Timnas Indonesia U23 mendapatkan banyak pelajaran berharga selama mengikuti ajang Piala Asia U23 hingga tembus semifinal. Setelah gagal lolos ke Olimpiade Paris, kini Timnas U23 tengah bersiap menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Siapapun lawan kita di putaran ketiga itu tidak peduli, tapi kita sudah berada di fase yang sangat baik, sudah on the track ke sana untuk menuju ke Piala Dunia. Persaingan memang sangat ketat, ya, tidak mudah, tidak ringan di sini. Ya, tim-tim kuat ada, tapi kalau semua skuad kita diisi oleh pemain-pemain yang bagus, ya, hampir di semua lini, itu yang membuat STY begitu percaya diri bahwa Indonesia bisa memberikan tekanan juga kepada tim-tim hebat lainnya yang lebih tinggi peringkatnya ada di Asia. Dan dia berharap semua pemain yang dipanggil tentunya dalam keadaan bugar, ya, keadaan sehat, sehingga tidak ada yang cedera, ya, sakit, untuk bersiap, ya, menghadapi Irak dan Filipina, tapi akan juga siap jika PSSI sudah mendapatkan lawan tanding yang cocok, ya, karena sekarang kan masih dilihat-lihat penawaran itu ke beberapa negara. Kalau ada yang sudah oke menjawab ini, segera akan diumumkan negara mana yang menjadi lawan kita dalam uji coba menjelang laga lawan Irak. Yang kita lihat adalah, yang saya amati, bahwa ada visi misi cara bermainnya pemain-pemain itu sangat baik sekali. Performanya terus meningkat terus. Yang pertama adalah visi misinya pemain-pemain itu adalah bahwa dia tidak ingin melakukan kesalahan sekecil apapun. Itu kita lihat seperti itu. Lantas yang kedua, mental anak-anak itu sudah mulai baik. Ya, di situ dia ingin menunjukkan yang terbaik di dalam permainan, yaitu baik untuk dirinya, baik untuk timnya, dan baik untuk negara dan bangsanya. Itu yang paling penting itu. Yang akhirnya di situ anak-anak itu jadi pemain belakangnya itu adalah punya tekad dia. Jangan sampai mudah kegolan. Ya, dia bertekadnya seperti itu. Visi misinya hampir sama itu. Lantas yang kedua, untuk pemain tengahnya, pemain gelandangnya, dia punya prinsip. Prinsipnya apa dia? Sebaik-baiknya, seenak-enaknya untuk memberikan bola ke pemain-pemain depan. Nah, sekarang tinggal pemain depannya nih. Pemain depan itu harus berjuang. Karena berjuang dia untuk bagaimana mengobrak-abrik, menerobos untuk bisa menciptakan gol. Contohnya waktu lawan Jordania, dia bisa 4 gol kita, kan seperti itu. Akhirnya memang, ya, prestasi anak-anak ini sekarang mulai meningkat. SDM-nya itu yang mumpuni, asal maju apa lebih bagus dari yang di lokal itu nggak apa-apa, itu bagus. Tapi asal yang mumpuni, yang kalau itu Bang jangan khawatir. Abang lihat kemarin ketika kita ngalahkan Vietnam 3-0 di Vietnam sendiri di Hanoi. Itu masuk yang namanya Tom Haye, masuk Jai Ijes, masuk Orat Mangun, langsung 3-0 Vietnam. Itu bukti. Jadi itu yang signifikan memberikan perbedaan ya. Bukan ST gitu ya. Itu kan satu, tolonglah kalian ini kalau kayak gitu orangnya. Jadi di garis bawahi naturalisasinya maksudnya. Jadi Perbedaan maksudnya tadi. jadi masuknya 3 pemain itu menjadi faktor penting menangan kita di Hanoi, bukan Tapi ST kalau -nya. tanpa taktik yang baik kan nggak bisa menang juga. Jadi kalau pertanyaan logika sepak bolanya dengan kualitas pemain itu terbuka kemungkinan juga dong pelatih manapun bisa bagus gitu, Bang Arya. Gini Bang, saya kalau soal pelatih kami udah putuskan. Siap. Kami udah putuskan, kami profesional, KPI-nya dia sampai 8 besar, tercapai, harus kita hargai, bahkan masuk semifinal, kan semua harus dihargai. Jadi bukan kemenangan yang meyakinkan juga gitu secara proses. Secara teknis. Iya. Jadi balik-balik lagi kepada lemparan ke dalam. Kan kalau mau analisis lebih tajam, ini Sinteyong udah 4 tahun lebih dikasih naturalisasi, kok identitas karakter mainnya kok nggak kuat-kuat juga gitu. Biasa aja gitu. Betul. Harusnya yang Bung Toel analisa bahwa sudah dikasih naturalisasi yang mudah, dimasifkan, ya. Harusnya peningkatannya lebih signifikan. Betul. Lu jangan nganggep pemain timnas, sekelas timnas itu mentalnya tempe. Dibully dikit, dikomen-komen dikit, nanti mentalnya jatuh. Kalau mentalnya jatuh, lu jangan, nggak pantas di timnas berarti. Namanya pemain tim nasional, levelnya nasional, apalagi media Asia, hanya karena bully-bulian gitu, itu nggak menjatuhkan mental mereka. Jadi jangan khawatir hal-hal yang remeh kayak begitu. Dia dihajar di komen ke apapun, nggak ngaruh buat dia, karena mental dia udah banyak. Nah begitu juga untuk pemain akademi yang akan datang.
ini menjadi latihan mental juga untuk mereka ketika dia ngelihat saingan gue semakin gila nih. Kalau gue mau tembus ke tim nasional, gue harus latihannya ekstra dibanding senior-senior gue sebelumnya. Kenapa? Karena saingan gue lebih gede lagi, lebih hebat lagi dibanding yang sebelumnya. Ini yang harus dimiliki mental untuk pemain bola. Kalau misalkan pas lagi di akademi dia nggak kepikiran kayak gitu, atau dia, aduh pemainnya jago-jago amat nih, gue jadi takut nih. Ya berarti lu memang nggak pantas jadi pemain bola, karena belum apa-apa aja lu udah kalah sebelum berperang. Oke, itu dia maksud gue. Sebelum lebih lanjut, jangan lupa klik tombol jempolnya, karena jempol kalian adalah bukti kalian cinta Timnas Indonesia. Irak ketakutan. Timnas Indonesia diperkuat 17 pemain naturalisasi saat jamu Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia akan diperkuat 17 pemain abroad saat menjamu Irak dan Filipina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal ini menjadi sorotan banyak pihak, salah satunya dari media Vietnam, Soha. Saat ini Timnas Indonesia menempati posisi kedua di klasemen grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan 7 poin dari 4 laga. Artinya, skuad Garuda hanya memerlukan 1 kemenangan untuk bisa lolos ke putaran ketiga. Timnas Indonesia sendiri masih memiliki 2 pertandingan tersisa di fase grup. Selain menghadapi Irak, skuad Garuda juga akan melakoni pertemuan kedua kontra Filipina pada Juni mendatang. Soha menilai peluang Vietnam yang juga menghuni grup F makin kecil untuk lolos ke putaran ketiga jika Indonesia memanggil seluruh pemain naturalisasi mereka untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Pelatih Indonesia Sintayong diperkirakan akan memanggil 17 pemain bintang yang bermain di luar negeri untuk memperkuat timnas. Hal ini membuat peluang Vietnam melanjutkan kualifikasi Piala Dunia semakin tipis, tulis Soha. Sementara itu, Sintayong mengatakan sejauh ini persiapan timnas Indonesia cukup baik jelang laga kontra Irak. Juru taktik asal Korea Selatan itu pun tak ragu menargetkan kemenangan atas Singa Mesopotamia. Persiapan baik dan ada 2 pertandingan di Juni nanti. Saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapatkan kemenangan di 2 pertandingan nanti, kata Sintayong. Berita selanjutnya, tak ngangka, Sintayong jadi viral di Korea gegara ini. Pelatih tim nasional Timnas Indonesia, Sintayong, ternyata masih jadi topik perbincangan hangat di negara asalnya, Korea Selatan. Sorotan publik terhadap pria berjuluk STY tersebut tak lain karena keberhasilan sang pelatih membawa kemenangan bagi Timnas Indonesia U23 atas Korea Selatan dalam babak perempat final Piala Asia U23 di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Jumat tanggal 26 April tahun 2024. Laga itu memang sudah lewat lebih dari 2 pekan lalu, namun menurut Manager of Global Strategy Team di Yonhap News Agency, Wang Sun-ik, Sintayong masih jadi topik hangat di sejumlah media Korea Selatan. Salah satu isu yang sedang hangat adalah seputar olahraga. Kalian pasti tahu Coach Sin, kata dia, saat menerima delegasi sejumlah jurnalis asal Indonesia di kantornya, Senin, tanggal 14 Mei tahun 2024. Pertemuan dengan Wang merupakan bagian dari rangkaian program Indonesia Next Generation Journalist Network on Korea, kerjasama antara Korea Foundation dan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI). Topik soal Sintayong juga muncul saat pertemuan dengan anggota DPR Korea Selatan Kim Gi-hyun. Menurut dia, sejak kekalahan Korea atas Indonesia, yang membuat mereka gagal tembus Olimpiade Paris 2024, banyak publik mengkritik pelatih timnas Korea. Meski begitu, tak ada komentar negatif yang dialamatkan kepada Sintayong. Tak lupa, Kim juga memberikan selamat kepada masyarakat Indonesia atas keberhasilan mereka mengukir sejarah baru di Piala Asia. Saya sangat senang bisa memberikan selamat kepada Anda dan Sintayong atas kemenangan tersebut, meskipun kalau masyarakat Korea tahu saya mengatakan hal ini, mereka tidak akan terlalu senang, kata Kim, yang juga ketua Partai Kekuatan Rakyat. Selanjutnya, amunisi Timnas Indonesia kembali bertambah. 1 pemain grade A siap dinaturalisasi akhir bulan ini. Gelombang pemain naturalisasi di skuad Timnas Indonesia memang gencar terjadi pada 2 tahun kebelakang ini. Setelah proses naturalisasi Kelvin Verdong dan Jens Raven diproses, kini terdapat 1 pemain keturunan lagi yang berminat membela Timnas Indonesia. Ia adalah Hairori Edewal,
pemain keturunan Grade A yang berkarir di klub Liga Premier Inggris, Crystal Palace. Kabar kedatangan Hairor Riedewald ke Indonesia dibocorkan oleh Roni Pangemanan alias Bung Ropan. Pengamat sepak bola sekaligus konten creator ini menyebutkan Hairor Riedewald bakal segera datang ke Indonesia untuk memulai proses naturalisasi. Waktu kedatangan gelandang berusia 27 tahun itu dalam waktu dekat, tepatnya akhir bulan ini, Mei tahun 2024. Kabar dari Bung Ropan disampaikan langsung melalui unggahan video di channel YouTube Bung Ropan pada Minggu, tanggal 11 Mei tahun 2024. Hairor Riedewald mengharapkan segera datang ke Indonesia, buka Bung Ropan. Dia ingin segera memulai proses naturalisasi, mempersiapkan dokumen dan kelengkapan lainnya, lanjut pengamat sepak bola tersebut. Sebelum datang ke Indonesia, Hairor Riedewald masih perlu merampungkan kiprahnya musim ini, di mana Liga Inggris masih menyimpan 1 pekan terakhir pada tanggal 19 Mei tahun 2024 mendatang. Pasca itu Hairor Riedewald akan fokus untuk proses naturalisasi timnas Indonesia. Hairor Riedewald akan datang setelah Liga Inggris selesai, tanggal 19 Mei ini, ujar Bung Ropan. Maka ia ke Indonesia pada akhir Mei tahun 2024, lanjutnya. Menjelaskan lebih dalam, Bung Ropan juga memberi alasan Hairor Riedewald sangat minat bergabung dengan timnas Indonesia. Menurutnya, Hairor Riedewald sudah menolak untuk membela timnas Suriname. Terlebih Hairor Riedewald juga ingin mengantarkan timnas Indonesia untuk tampil di Piala Dunia 2026. Adapun jika proses dari Hairor dimulai akhir bulan ini, maka sang pemain diprediksi baru bisa bergabung untuk fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dia pun sudah menolak untuk memperkuat tim Suriname, kata Bung Ropan. Artinya Hairor Riedewald akan bersama timnas Indonesia ketika fase ke-3 kualifikasi Piala Dunia. Diketahui, Hairor Riedewald sendiri merupakan pemain keturunan Belanda Indonesia Suriname. Pemain yang memiliki postur tinggi kekar tersebut punya darah Indonesia dari Manado, Sulawesi Utara. Kabar pemain 27 tahun ini berminat untuk membela timnas Indonesia sebenarnya bukanlah barang baru. Pasalnya nama Hairor Riedewald sempat mencuat ketika jurnalis asli Suriname membocorkan update soal timnas negaranya. Yang mana saat itu dikabarkan pelatih Suriname, Brian Tervreden ditolak oleh Hairor Riedewald karena sang pemain memilih timnas Indonesia. Brian Tervreden, yang mencari pemain Belanda yang berasal dari Suriname, mengatakan bahwa Riedewald telah menolak bermain untuk Suriname dan mungkin akan mempertimbangkan Indonesia, tulis akun @isdiharto_KS melalui Twitter. Walhasil dengan demikian, kabar yang muncul pada awal April tahun 2024 itu kembali dikuatkan oleh omongan dari Bung Ropan pada awal bulan Mei tahun 2024. Adapun Hairor Riedewald bakal sangat berharga bagi lini tengah dari timnas Indonesia. Bisa dibilang karir dari pemain berusia 27 tahun cukup cemerlang dibanding para pemain keturunan yang telah memperkuat timnas Indonesia. Pasalnya Hairor Riedewald telah membela klub Crystal Palace selama 7 musim, tahun 2018 sampai tahun 2024. Tentu sebuah bekal pengalaman yang berharga jika dituangkan untuk membela timnas Indonesia. Adapun untuk akhir musim ini, sang pemain memutuskan untuk meninggalkan klub kesayangannya. Namun belum ada klub yang pasti dari calon pemain timnas Indonesia itu. Menurut Bung Ropan, Hairor Riedewald tetap akan bermain di Liga Inggris untuk musim depan karena terdapat 2 tim yang meminatinya.